Oke, selamat pagi teman-teman semua. Buat teman-teman yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor, saya ucapkan selamat jalan, selamat menikmati, hati-hati di jalan. Pagi ini saya akan melakukan katarsis, ya, mengeluarkan apa yang ada di dalam benak pikiran saya tentang stres, ya. Selamat bergabung Pak Dwi Cahyono, Bu Enik, ya. Baik, dan teman-teman semua. Jadi stres, kalau kita bicara stres, ya, siapa yang tidak stres, ya? Saya juga mengalami stres, semua orang pasti mengalami stres. Tidak mungkin tidak dalam dunia kita saat ini, dalam dunia modern saat ini, kita pasti stres. Ya, jadi stres adalah suatu hal yang pasti kita alami, ya, begitu ya. Jadi stres bisa disebabkan oleh kehidupan aktivitas sehari-hari kita, pekerjaan kita, ya. Pagi-pagi harus sudah berangkat menghadapi kemacetan yang luar biasa, ya. Kita tahu semakin hari semakin bertambah terus kendaraan. Pekerjaan rutinitas sehari-hari, ya, yang bersifat rutin begitu. Kemudian juga hal yang misalkan finansial, ya, kondisi finansial juga bisa menyebabkan stres. Masalah keluarga, suami, istri, anak-anak dan lain sebagainya, atau keluarga yang lain, itu juga bisa menyebabkan stres. Banyak hal, ya, banyak hal sekali, ya. Nah, jadi intinya bahwa saya mengalami stres, Anda mengalami, semua orang pasti mengalami stres, ya. Dan stres ini biasanya kalau kita buka literatur, ya, itu biasanya ketika tubuh stres, tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang biasa diidentikan dengan stres. Hormon-hormon yang diproduksi sebenarnya ada manfaatnya juga, tapi ketika kita stres, hormon-hormon tersebut diproduksi secara berlebihan. Misalkan hormon kortisol, ya kan, kalau nggak salah adrenalin, ada satu lagi hormon apa saya lupa gitu, ya. Tetapi ketiga hormon ini biasanya dikaitkan dengan stres. Nah, karena saya bukan dokter, ya, dan kita pun tidak perlu tahu terlalu detail lah istilahnya jenis hormon segala macam, tapi biasanya kita bisa mendeteksi apakah kita stres atau tidak itu dari ciri-ciri yang ada kita rasakan. Kalau saya pribadi biasanya melihat, ketika kita ada sedikit stres itu biasanya yang pertama kali terganggu adalah pencernaan, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek apakah misalkan, mohon maaf nih, BAB-nya lancar atau tidak. Karena biasanya itu indikator yang sangat-sangat mudah kita detect. Ketika kita mengalami gangguan pada BAB, ya, itu biasanya pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan tingkat stres kita, gitu, ya. Seperti itu. Jadi, nah, karena tadi saya bilang bahwa stres itu setiap hari kita alami dan kita bisa melihat indikasinya dengan sangat mudah, ya. Waduh, assalamualaikum Akang Ridwan, selamat bergabung, ya. Luar biasa nih, ada Pak Ridwan Hasan Saputra yang sudah bergabung. Beliau adalah tokoh di balik kesuksesan Olimpiade Matematika di Indonesia, ya. Luar biasa Pak Ridwan. Bu Norma, selamat pagi, selamat bergabung Bu Norma. Apa kabarnya? Sudah lama tidak bersua. Jadi mohon izin, saya bukannya mau mengajari, hanya sekedar katarsis saja, mengeluarkan apa yang ada di undang-undang saya tentang stres. Jadi manusia itu stres, saya juga stres, ya. Saya juga stres. Teman-teman yang mengalami setiap hari rutinitas harus berangkat ke kantor kerja itu juga stres. Jadi stres itu pasti setiap hari kita alami, ya. Dulu saya ingat ketika saya di ashram, ya, di ashram di Sunter, kita belajar yang namanya stress management. Jadi stres itu harus di manage, gitu. Jadi kalau kita nggak mau stres, ya, kita nggak bisa hidup di zaman modern ini, gitu. Jadi stres itu harus di manage, gitu, intinya, ya. Stres dari masalah kantor, masalah keluarga, masalah keuangan dan lain-lain. Nah, salah satu ciri stres yang kita alami biasanya mengganggu masalah pencernaan. Yang tadi hormon-hormon saya sebutkan itu kan harus dicek lab segala macam, kita nggak terlalu harus pedulikan ke arah sana lah, gitu, ya. Tapi biasanya yang saya alami dan saya amati, saya pernah ketemu kasus, ya, di klinik hipnoterapi saya itu ada seorang yang mengalami stres yang luar biasa sehingga dia sangat sulit BAB.
berhari-hari dia nggak bisa BAB saking stresnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sulit BAB itu ciri-ciri stres. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan ya, bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa oke lah kita beraktivitas setiap hari begitu, nanti seminggu sekali kita relaksasi gitu. Nah, sebenarnya ini kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena kita mengalami stresnya setiap hari, kita harus manage stres itu juga setiap hari begitu. Jadi jangan ditunggu dalam 1 minggu atau misalkan sebulan sekali atau bahkan setahun sekali relaksasi, seperti itu tidak. Jadi justru stres itu harus di manage setiap hari. Dan terima kasih Bu Norma ya. Mohon izin ya, bukannya mengajarkan tapi ya sharing apa yang saya tahu. Ini dulu saya juga pernah belajar stress management di asram ya Bu ya. Jadi itu memang stres itu harus di manage begitu ya setiap hari. Jadi ada banyak pandangan yang salah bahwa stres itu harus relaksasi atau itu di seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan ada orang yang setahun sekali begitu. Itu ibaratnya kalau kayak per ya, kalau kita analogikan per itu di tuningnya itu setahun sekali itu pernya udah lanjut rusak begitu. Dia nggak kembali ke posisi normalnya. Jadi stres itu harus dirilis atau kita harus memanage atau stres ini setiap hari. Nah, salah satu teknik merilis stres dengan sangat mudah adalah ya dengan mengolah nafas kita gitu. Jadi dari berbagai macam pelatihan yang saya pernah ikuti ya, mulai dari yang murah sampai yang bayarannya mahal begitu. Dan kebetulan saya juga sekarang mendirikan lembaga pendidikan candra-di-muka.id di Cibubur yang juga mengadakan workshop pelatihan yang terkait dengan pemberdayaan diri. Itu berbagai macam teknik yang diajarkan, tapi kebanyakan intinya adalah mengatur nafas gitu. Dari berbagai macam teknik itu pasti banyak yang terkait dengan nafas. Jadi teman-teman bisa berlatih mengolah nafas itu setiap hari. Tarik nafas panjang, buang nafas dengan sengaja seperti itu, atau bahkan tarik seperti itu. Itulah sangat sederhana, sesederhana itu begitu ya. Dengan menyadari nafas setiap hari, belajar merelaksasikan itu, insya Allah itu lebih bermanfaat dibandingkan misalkan Anda relaksasinya seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan setahun sekali pergi jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Itu bahkan menimbulkan stres baru begitu ya. Siap Bu Norma ya. Dan teman-teman muslim ya, teman-teman muslim, saya muslim juga, dalam satu hari dianjurkan untuk salat 5 waktu ya. Ya terlepas dari ilmu tentang spiritualnya ya, tapi kalau saya secara pribadi melihat dan menghubungkan dengan topik stres yang saya sedang omongkan ini, sebenarnya dia juga memiliki fungsi yang sholat 5 waktu ini juga untuk merilis stres ya. Tapi ini saya tidak meninjau dari sudut pandang akidahnya ya, tapi bagaimana sholat itu tumaninah ya, sujudnya, rukunya, itu kan seperti gerakan-gerakan yoga ya. Tapi saya melepaskan diri dari pembahasan tentang akidahnya ya. Tetapi teman-teman yang sudah melakukan sholat 5 waktu secara baik ya, tumaninah ya, khusyuk, itu juga sebenarnya merilis stres secara baik berkala setiap hari 5 kali. Kira-kira begitu ya. Jadi Mas Oki selamat bergabung. Semoga menyenangkan hari ini ya. Iya begitu. Jadi stres itu harus di manage ya. Cara manage stres itu dilakukan setiap hari ya. Jangan menunggu seminggu sekali begitu, jangan sebulan sekali. Apalagi Anda pikir wah nanti akhir tahun saya akan santai relax gitu, jalan-jalan kemana, itu keterlaluan ya. Karena relaksasi menghilangkan stres itu tidak harus jalan-jalan pergi jauh begitu. Cukup bisa Anda lakukan di kamar Anda sendiri. Setiap saat menarik nafas, membuang nafas, menyadari seperti itu. Saya katakan ya, dari berbagai macam pelatihan yang saya ikuti, baik yang harganya murah maupun mahal, di tempat saya sendiri, candra-di-muka.id, ada banyak pelatihan yang bermanfaat tentang pemberdayaan diri. Dari berbagai macam teknik, kembangan-kembangannya itu tekniknya ujung-ujungnya di permainan nafas seperti itu. Oke.
Ya, Bu Norma, betul ya, salat adalah cut off stress. Ya, ini saya pun berpendapat seperti itu, walaupun ini sudut pandang dari kita memahami bahwa seperti itu ya. Walaupun salat itu sendiri untuk beberapa kebanyakan memang adalah suatu proses hubungan dengan Tuhan ya, tetapi efek sampingnya saya melihat apabila dilakukan dengan benar ya. Artinya saya sendiri tidak masih belajar begitu. Dari yang saya baca bagaimana rukunya yang lurus, sujudnya, lakukan tumanina itu juga benar-benar mereduce stres gitu. Baik, oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya rasa itu saja ya pesan saya. Ini saya berpesan kepada diri saya sendiri begitu, karena saya juga masih stres juga. Dalam proses semua orang pasti stres. Saya memposting ini untuk mengingatkan diri saya dan juga teman-teman yang lain. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dengan yang lain, silakan. Saya berikan waktu sebelum saya akhiri saja. Jadi intinya pesan utamanya adalah stres itu harus di-manage, karena kita mengalami stres setiap hari dan kita manage stres itu setiap hari begitu. Jangan menunggu nanti weekend baru kita bisa santai dan lain sebagainya, atau nanti sebulan sekali atau akhir tahun kita akan merilis stres jalan-jalan keluar. Karena merilis stres itu tidak harus jalan-jalan jauh, cukup menyadari nafas kita seperti itu aja. Membuang nafas dengan sengaja merilis stres itu juga sangat-sangat baik. Dan tadi Bu Norma sudah menambahkan salat adalah cut off stress. Dari sudut pandang itu ya saya setuju sekali. Tadi juga saya sudah menyinggung. Tetapi ada banyak hal yang lainnya. Tentu saja tidak harus sholat ya. Artinya ada untuk teman-teman yang lain ya, yang dari memiliki kepercayaan lain, tentu ada teknik-teknik yang lainnya juga seperti itu ya. Terima kasih, selamat beraktivitas hari ini, semoga menyenangkan. Salam Indonesia sehat semuanya ya. Baik, salam semuanya. Bye.